yang kita muliakan Ustaz Dr. Rozak Asasra, yang sama-sama kita muliakan Ustaz Dr. Sufyan, yang sama-sama kita muliakan Ustaz Sufirman, para asatidz, para guru-guru, para hujjah yang tidak bisa sebutkan satu-satu persatu, namun kami memuliakan mereka semuanya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema yang diberikan yaitu tentang keagungan jujur. Kalau kita berbicara tentang jujur, di dalam kamus Arab banyak padanan kata bicara tentang jujur. Ada di dalam bahasa Arab, kalau kita berbicara jujur itu ada yang menerjemahkan as-sidqu, benar. Orang yang benar itu menuju kepada kebaikan. Makanya dikategorikan jujur bukan hanya as-sidqu tapi al-birru. Bahkan ada juga yang menyatakan al-aman, al-amin. Orang yang terpercaya dikategorikan jujur. Makanya disandingkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad kita bisa melihat ternyata Nabi Muhammad dikategorikan pada waktu itu sebelum menjadi Nabi, belum menjadi Rasul yang diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, telah bagaimana pencitraannya terpercaya, amin al-amin, orang yang terpercaya karena kejujuran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu Rasulullah terpercaya dikenal dengan al-amin. Sekarang al-amin masih di penjara. Al-amin Nasution berbeda. Oleh karenanya bisa kita melihat, hadirin hadirat, as-sidqu umumnya ulama menerjemahkan makna jujur adalah as-sidqu. Di dalam kitab Silsilatu fi A'malil Qulub, Syekh Shalih Al-Munajjid menerjemahkan makna jujur itu setidak-tidaknya as-sidqu bil qalbi, dia jujur di dalam hati. Bahkan menyatakan juga bukan hanya di dalam hati, as-sidqu bil lisan, dengan lisan, dengan ucapan dia jujur, tidak hanya di dalam hatinya saja tetapi juga dalam lisannya. Ada yang dikategorikan jujur bil jawarih atau bil af'al. Ternyata orang yang jujur itu disesuaikan antara yang ada di dalam hatinya, di dalam lisannya, kemudian di dalam perbuatannya yang sehari-hari, apakah sesuai atau tidak. Kalau sesuai menurut Syekh Shalih Al-Munajjid itu dikategorikan adalah jujur. Ada juga yang dikategorikan yang keempat, yaitu orang yang jujur bil wa'di wal amanah, orang yang jujur menepati janji dan melaksanakan amanah. Wajar saja ada orang ulama yang menerjemahkan al-amin adalah orang yang terpercaya, bentuk nama lain dari jujur. Yang terakhir adalah as-sidqu bil hali, orang jujur antara yang kenyataan dengan yang ada, fakta dengan kenyataan, apa adanya, itu yang dinamakan adalah jujur bil hali. Oleh karenanya Nabi Muhammad memberikan contoh kepada kita bagaimana ketika Nabi Muhammad memuji istrinya, saat memanggil istrinya, karena Nabi memiliki istri yang mukanya kemerah-merahan, dipanggil istrinya apa jadinya Bapak Ibu? Dipanggil ya Humairah, wahai yang wajahnya kemerah-merahan. Nabi jujur
sehingga Aisyah senang dipuji oleh suaminya. Tapi saya berpesan kepada bapak-bapak, kalau bapak-bapak punya istrinya jelek, hitam, digaruk ngebul, jangan dipanggil apa adanya, hai Hajar Aswad sini, atau ya Huma Irang. Kira-kira mana enggak bu? Mana? Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wajar saja di dalam Islam dinyatakan posisi jujur ini luar biasa sekali. Sampai Allah abadikan, ucapkan dalam surah 9 surah At-Taubah ayat 119, Allah telah menegaskan, hai orang-orang yang beriman, diseru kita sebelum berbuat jujur. Yang pertama adalah beriman dulu, hai orang-orang yang beriman. Yang kedua baru bertakwalah kamu. Kalau kita sudah ada posisi iman, posisi takwa, baru Allah menyeru kita berbuat jujur. Wa kunu ma'as-shadiqin. Maka jadilah kita bersama-sama orang yang jujur. Kalau kita berteman sama orang yang jujur, insya Allah ikut jujur nggak? Insya nggak usah jauh-jauh lah. Kulit, coba kita lihat, kita renungkan, kulit kambing, kulit kerbau, kulit sapi, itu kan tergantung temennya, bener nggak? Kalau itu kulit temennya sama kayu, sama tong, kira-kira jadi apa itu kulit? Dipukulin terus setiap azan. Waktu maghrib dipukul, subuh dipukul. Pertanyaannya, kulit marah nggak dipukul? Kulit tidak marah karena apa adanya, dipukul terus. Karena kenapa itu kulit? Berteman yang namanya tong dengan namanya kayu. Coba kita bandingkan kalau kulit berteman dengan Al-Quran. Al-Quran dikasih ada kulit, kita baca Al-Quran, Shadaqallahul Azim. Kita apa yang langsung buka kulitnya dalam Al-Quran? Kita cium, kita taruh dalam hati, kita taruh di tempat yang sangat tinggi. Oleh karenanya yang sangat penting, kita harus berteman dengan siapa? Orang yang berilmu. Kalau kita tidak berilmu, Pak, kalau kita ikut rombongan dengan kiai, dengan ustadz, kira-kira kita kecipretan kuenya enggak? Hah? Kecipretan. Ketemu sama Ustadz Tukirman rombongan ikut nih, Ustadz adik kita. Insya Allah kira-kira kuenya banyakkan mana sama orang yang biasa sama rombongan ustadz kira-kira. Dengan ustadz inilah hikmahnya. Kalau kita ingin senantiasa jujur, berteman dengan orang yang jujur. Kalau kita ingin anak kita jujur, kita ajarkan terlebih dahulu, kita sendiri yang mengajarkannya. Ini kadang-kadang beda. Kenapa anak kita yang perlu kita renungkan, mereka tidak jujur? Biasanya siapa yang penyebabnya ini? Boleh jadi suka tidak suka, penyebabnya adalah kita sendiri. Saat kita punya angsuran, banyak kadang-kadang di rumah kita ini kan semuanya serba akal. Seorang istri curhat, ayah, ini mobil punya saha, ini mobil punya siapa? Kata suaminya, akal. Rumah punya saha, akal. Kalau orang Sunda, Lebak, Rangkas, namanya akal apa ini, Ustaz? Abang ya, ya kan? Ini punya saha, akal. Tanah punya saha, akal. Kulkas punya saha, akal. Istrinya bingung, ini akal saha, angsuran. Benar atau tidak? Karena semuanya serba angsuran. Ya alhamdulillah. Bila coba bayangkan Pak, kalau kita lagi punya uang bisa ngangsur, alhamdulillah. Nggak punya uang buat ngansur, apa yang terjadi? Di depan udah ketok assalamualaikum, kita udah tahu bagian debt collector.
Karena nggak punya uang, akhirnya anaknya dibisikin. Nah, bilang ayah nggak ada, bilang ayah nggak ada. Diketok lagi tuh pintu sama debt collector. Tok 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 tok. Assalamualaikum, dibuka sama anaknya. Waalaikumsalam. Nyari siapa pak? Bapak ada. Kata bapak tadi tidak ada. Yang ngajarin siapa kira-kira ini? Yang ngajarin siapa? Bapaknya, bahkan ibunya. Yang sering tidak jujur mengajarkan anaknya sehingga tidak jujur. Bukan hanya kita saja, Bu. Nyanyian juga sama. Ini nyanyian yang beredar di tengah masyarakat kita. Itu kan mengajarkan yang tidak jujur. Kalau boleh saya tanya, nyanyian di anak-anak kita ini kalau boleh tanya, bintang biasanya adanya malam atau siang? Saya tanya kira-kira. Bu, siang atau malam bintang? Malam. Nyanyiannya coba kita lihat, kita simak. Bintang kecil di langit yang biru. Kira-kira bener nggak nih nyanyiannya nih? Yang bener bukan langit yang biru, di langit yang hitam. Kan diajarkan tidak jujur anak kita sejak kecil, suka nggak suka seperti itu. Kalau ibu-ibu cucunya, anaknya nggak bisa jujur, nggak bisa tidur, dinyanyiin tuh sama, tidak jujur juga. Nina bobo, oh Nina bobo, kalau tidak bobo, digigit. Pertanyaannya, ibu bapak semuanya emang jamin kalau anak kita tidur nggak digigit nyamuk? Ini masih penting gigit nyamuk, orang digigit kebuk gigit. Ini kita mengajarkan yang tidak jujur, sepele. Tapi inilah yang membuat karakter bangsa Indonesia tidak jujur. Bukan hanya kita sendiri yang mengajarkan anak kita, boleh jadi dengan nyanyian. Satu lagi lah kita renungkan. Coba kita lihat. Halo Bandung, ibu kota. Yang benar ibu kota Jawa Barat. Oleh karenanya yang sangat sederhana, Allah telah menegaskan dalam surah At-Taubah ini, maka kita berkumpullah dengan orang yang jujur, insya Allah kita akan ikut jujur. Kalau kita berteman dengan tukang minyak wangi, kita kebawa minyak wanginya, kebawa minyak wangi. Kalau kita berteman dengan tukang las, kira-kira kena nggak kita baunya kang rokok? Maka inilah simbol yang ditegaskan oleh Rasulullah SAW. Jujur itu adalah bagian dari akhlak. Jujur itu adalah bagian dari akhlak, karena jujur adalah termasuk dari kebaikan. Di antaranya Rasulullah telah menegaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim melalui jalur sanad Ibnu Mas'ud, telah dinyatakan inna sidqa yahdi ilal birri. Sesungguhnya jujur itu mengajak kita untuk senantiasa melakukan amal kebaikan. Kalau kita sudah melakukan amal kebaikan, Rasulullah menyatakan mudah kita untuk masuk kepada surga. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Kalau kita mudah melaksanakan amal kebaikan, mudah juga kita akan masuk surga. Ibu-ibu ingin masuk surga kan? Bu, yang kompak ingin masuk surga kan? Bapak-bapak ingin masuk surga kan? Ingin semuanya masuk surga. Pertanyaannya, serius apa tidak? Serius. Kata anak muda sekarang bukannya serius. Kalau terus jadi apa anak muda sekarang bilangnya? Tius. Kalau bapak-bapak punya anak, punya cucu, ngomongnya sius, tius, itu dijamin nggak masuk surga.
bisanya masuk surga. Apa sebabnya? Nggak bisa nyebutkan. Makanya hadirin, hadirat, ibu-ibu ada zikirnya itu. Kalau sering qasidah, ibu kan seneng tuh pakai qasidah. Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka, tak mudah dimiliki untuk orang suci. Carilah pintu surga dengan amal sendiri. Sakitnya menyatakan kalau kita ingin masuk surga bukan amal orang lain, tapi amal diri kita sendiri. Kalau kita ingin anak kita senantiasa terbiasa berbuat jujur, maka kita sendiri yang melatih mereka berbuat jujur. Apa sebabnya? Inilah pelajaran buat kita semuanya. Oleh karenanya hadirin hadirat, Rasulullah menyatakan wa innal birra yahdi ilal jannah. Dalam hadis lain menyatakan al birru husnul khuluqi. Orang yang melakukan amal kebaikan itu adalah termasuk dari gerbang kita memiliki akhlakul karimah, akhlak yang baik. Bayangkan keagungan orang yang jujur, diantaranya Rasulullah menegaskan mudah mereka untuk masuk surga. Hidup di dunia ini cuma sebentar. Surga ini ada dua makna, tidak hanya di akhirat saja tetapi di dunia. Bayangkan, bukankah Nabi telah menyatakan baiti dan rumah tanggaku adalah surgaku. Kalau suami jujur terhadap istrinya jujur terhadap suaminya, insya Allah saling percaya. Oleh karenanya ada kan pesan biasanya, bapak-bapak pesan jangan galak-galak sama istrinya. Jagalah istri, jangan kau marahi. Jagalah istri, jangan kau marahi. Tangisan istri, tangisan bidadari. Alhamdulillah, ini kita harus menghargai istri. Jangan galak. Rasul memberikan contoh, memberikan keteladanan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ibu-ibu juga ada pesannya, Bu, agar senantiasa berbuat jujur. Jagalah suami, jangan kau bohongin. Mana yang tukang ibul? Yang tukang ibul mana? Belanjaan 50.000 dibilang 200.000, mana dia? Jagalah suami, jangan kau bohongi. Relakan suami kalau kawin. Bapak-bapak yang tidur langsung bangun, wah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sangat sederhana simbolnya di dalam Al-Qur'an. Surah Al-Isra ayat 7 sebetulnya sangat sederhana. Kalau suami, ibu-ibu ingin sayang sama ibu, maka ibu dulu yang sayang terhadap suami. Kalau suami ingin disayangi oleh istri, suami dulu yang sayang terhadap istri. Betul apa tidak? Ini kadang-kadang kita bisa belajar sama anak kalau bicara tentang jujur. Anak-anak itu kan kadang-kadang kalau bicara benar, insya Allah tuh anak kalau dibiasakan untuk senantiasa jujur. Ada itu suami, bapak itu ngajak anaknya ikut pengajian. Ketika ikut pengajian, rupanya ustadznya bilang dan mengutip sebuah hadis, siapa yang paling berhak kita pergauli? Siapa yang paling berhak dipergauli? Ternyata ustadz menjelaskan hadis yang pertama siapa? Ibu, ibumu kedua, ibumu ketiga, ibumu baru bapakmu. Akhirnya dijelaskan, ibu disebutkan berapa kali? 3, bapaknya. Coba Bu, bareng-bareng, ibunya berapa disebutin? Bapaknya
bapaknya pesen sama anaknya karena bareng nana. Tadi kata Ustadz apa bilang? Ibu disebutin berapa? 3. Berarti ibumu ada berapa? Masih 1. Berarti tinggal berapa? 2. Nanti bilang rumah ya. Akhirnya pas tuanya ibunya lagi mau masak, dibilang mak. Kata Pak Ustadz di masjid di musola, dia bilang ibu disebutin 3, ibunya 3, bapaknya berarti tinggal 2 bu. Ibunya emosi karena emosi lagi masak. Ketika masak itu rupanya lagi masak terong. Dia tanya kepada anaknya, nah ini apa namanya? Terong. Ada berapa jumlahnya? 1 jumlahnya. Terus kalau saya tanya, ibu tanya, ini kalau biar rata bagaimana caranya? Dibagi rata, dibelah 3, nanti bilang ke bapakmu dibelah 3. Nah ini kan bisa kita lihat, kadang-kadang kita salah memahami. Untuk jujur hendaklah kita mulai dari diri kita sendiri. Asidku bil qalbi, jujur dengan hati, bil lisan, bil jawari, sehingga dengan sederhananya insya Allah karena kita bisa kita lihat bagaimana Khalifah Umar bin Khattab. Kisah Khalifah Umar bin Khattab, ternyata orang yang jujur itu bukan hanya mereka mudah untuk masuk surga, tapi mereka akan mendapatkan bonus, pahala, ganjaran, kenikmatan hidup di dunia ini. Bukankah Allah telah menegaskan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kita bertakwa kepada Allah, kalau kita jujur, maka Allah akan berikan rezeki kita yang tidak disangka-sangka. Sebagaimana kisah Umar bin Khattab dengan pemerah susu. Waktu ketika Khalifah Umar bin Khattab belusukan. Kalau belusukan biasanya trennya siapa nih belusukan? Kalau sekarang katanya Jokowi, padahal Khalifah Umar udah lama yang senantiasa belusukan. Khalifah Umar bin Khattab dia belusukan. Waktu itu lagi musim paceklik. Karena lagi musim paceklik, musim panas, maka rumput di Arab jangankan musim panas, lagi biasa aja rumputnya kan kering. Akhirnya secara sederhana lagi musimnya panas, akhirnya itu kambing makan rumput susah. Akhirnya berpengaruh terhadap produksi susunya, diperahnya tidak banyak. Ketika diperahnya tidak banyak, anak pedagang susu dia curhat kepada mamahnya, "Ma, alhamdulillah ini perah susu walaupun musim panas ini alhamdulillah masih bisa, tapi nggak banyak seperti biasanya." Kata mamanya, "Udah campur sama air aja biar supaya apa banyak gitu ya." Nah rupanya anaknya bilang, "Ma, ingat pesan Khalifah Umar bin Khattab, jangan dicampurkan air dengan susu." Kata mamanya, "Udah campurin aja." Khalifah Umar itu nggak tahu, udah campurin. Apa jawaban anaknya yang soleha ini? Dia bilang, "Ma, memang benar Khalifah Umar nggak tahu kalau kita campurkan susu kita dengan air, tapi Allah maha tahu." Mendengar itu Khalifah Umar lagi mendengarkan bisikan itu sampai meneteskan air matanya. Alhamdulillah masih ada rakyatnya yang jujur. Kemudian pulanglah Umar bin Khattab memanggil anaknya Asim bin Umar bin Khattab. Dia panggil, "Nak, di sana ada cewek pemeras susu, anak pemeras susu yang jujur. Kamu saya akan nikahkan dengan dia." Kemudian dia datang kepada ibunya pemeras susu. Khalifah Umar dengan Asim bin Umar bin Khattab ketika assalamualaikum, betapa gemeternya itu ibu pemeras susu.
Karena dalam dialognya gimana tidak Khalifah Umar nggak tahu, tapi ini siapa yang ngasih tahu ini? Rupanya Khalifah Umar menyatakan, jangan takut Bu, bahwa saya datang ke sini mendengar jujurnya anak ibu. Saya akan lamar anak ibu dengan anak saya Asim bin Umar bin Khattab. Betapa kita bayangkan orang yang jujur mendapatkan bonus, bisa berbesaran dengan Khalifah Umar bin Khattab. Inilah ganjaran kalau bapak-bapak, ibu-ibu melihat di tayangan YouTube tuh banyak sekali. Dalam sebuah stasiun swasta on the spot telah mengungkapkan banyak orang yang jujur itu bukan untuk orang lain, tetapi buat siapa Pak? Buat diri kita sendiri. Ada karyawan bank syariah, lagi dia membersihkan kantornya, mau dia tutup rencana kantornya, dia lihat ada bungkusan. Pas dia cek ada uang 100 juta rupiah. Kalau orang yang nggak jujur, dia apa itu pakai kira 100 juta rupiah? Hah? Buat beli batu cincin. Orang sekarang kan ini, terutama bapak-bapak sekarang batu cincin nih kan ya. Masya Allah, batu cincin ada kalimah ya, ada batu bacang gitu ya, ada batu apa lagi, batu terima dan lain sebagainya. Itu kadang-kadang mikir tuh kan, ini uang seperti ini gimana? Kalau dia imam yang nggak kuat, boleh jadi dia akan belikan kenikmatan beli batu cincin, karena dia memikir buat bisnis gitu ya. Kalau dia beli batu cincin yang 100.000 kan bisa dijual 500.000, jadi untung. Orang yang imannya tidak kuat pasti dia akan mengambilnya dan dia buat yang lainnya. Karena belum lama ini ada tetangga saya tanya, itu cincin berapa duit? Adanya ini Ustaz, cincin saya ditawar 5 juta rupiah, saya nggak kasih. 5 juta harganya bagus nggak kira-kira? 5 juta bagus, kenapa Pak nggak dilepas? Bagaimana saya nggak lepas Ustaz? Dia nawar cincin memang 5 juta tapi sama jari-jarinya. Oh jadi saya nggak kasih jadinya. Nah kembali ada namanya Agus tuh karyawan. Dia menemukan 100 juta karena ada iman dan takwa kepada Allah. Dia yakin walaupun orang tidak tahu, tapi Allah Maha tahu. Wa huwa ma'akum ainama kuntum, di mana saja kita berada, Allah senantiasa memantau kita. Sehingga apa terjadi? Uang yang ada itu dikasih, dia tanya pada security dan ditanya, ternyata itu kecerobohan karyawan teller bank yang uangnya jatuh ngelontor 100 juta rupiah. Dan dia diberikan penghargaan sebagai karyawan yang berprestasi, yang jujur. Gajinya naik, kemudian dia mendapatkan bonus yang uangnya lumayan terbilang banyak. Ingatkah Allah telah menegaskan orang yang berbuat baik bukan untuk orang lain. Kedahsyatannya, keagungan orang yang jujur bukan hanya dijamin masuk surga, tetapi dia memperoleh bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum lama ini, tahun 2013, saya pernah meneliti tentang bank syariah di daerah Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur. Ketika saya ke daerah Jawa Timur, ke daerah Surabaya, itu ada driver salah satu bank syariah menjemput saya di bandara. Ketika menjemput saya dalam perjalanan, dia cerita, Ustaz, ini alhamdulillah saya walaupun jadi supir, tapi anak saya alhamdulillah Ustaz, anak saya ada 2. Yang pertama itu dia S2 teknik industri dan dia sudah bekerja dan gajinya lumayan. Yang kedua, anak saya itu dokter. Kebayang Pak, saya bilang Pak, gaji driver mohon maaf berapa? Gajinya UMP di bawah Ustaz 1.500.000. Saya tanya kembali, kok bisa anaknya bisa kuliah? Ini Ustaz, buah dari jujur saya berupaya. Sama juga dia mendapatkan uang kurang lebih 300 juta, kemudian dikembalikan jujur.
Sehingga karena jujur Allah berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan anaknya cerdas mendapatkan beasiswa. Bahkan belum lama ini juga saya ngobrol-ngobrol dengan office boy yang ada salah satu kampus di Paru. Usianya 65 tahun itu bapak-bapaknya, tapi anaknya alhamdulillah kuliah di perguruan tinggi nasional dan gratis sampai anaknya S3 di Malaysia. Saya bilang kok bisa Pak? Karena saya berupaya tadi mencari rezeki karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa belajar. Kalau kita ingin jujur dalam Al-Quran menyatakan afala ta'qilun, afala tatadabbarun, kita bisa belajar dengan apa? Buah manggis. Sekarang udah musim buah manggis belum Ustaz Arif? Belum, buah manggis ya. Buah manggis itu simbolnya kalau di pantatnya 5, biasanya dalamnya 5 nggak isinya? Biasanya isinya 5, kalau penggemar manggis tahu itu. Kalau di luarnya pantatnya 6, dalamnya 6, itu simbol jujur. Kalau kita ingin jujur, belajar antara kenyataan sama yang di dalam itu sama, itu namanya jujur. Kalau kita ingin mencari rezeki yang halal, yang jujur, yang benar, yang baik, kita bisa belajar dengan lebah. Allah abadikan lebah ini binatang yang unik. Allah abadikan bukan hanya semut, an-naml, tapi dalam Al-Quran lebah namanya apa? An-nahl. Lebah tidak akan mau dia menghisap. Makan kalau bukan menghisapnya apa? Madu, rizki yang berkah, rizki yang baik. Oleh karena Rasulullah menyatakan orang senantiasa berupaya mencari rizki, insya Allah berkah. Bain shadiqah, barang siapa dia bersedekah, pedagangnya bersedekah, wa bayyana burika lahuma fi bai'atihima, orang yang senantiasa dia jujur saat dia berjualan, saat dia berbisnis, saat dia menjadi penjual, saat dia menjadi pembeli. Apa yang Rasulullah tegaskan, burika lahuma, akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang senantiasa hidupnya dilumuri dengan jujur, dia akan senantiasa merasa cukup dengan harta yang dimiliki. Walaupun umpamanya gaji bapak-bapak kecil dinikmati, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak juga sama. Kalau boleh jujur, bapak-bapak, ibu-ibu, saya mau tanya nih, kira-kira memilih mendingan yang mana? Gaji bapak-bapak, ibu-ibu sebulan 20 juta tapi banyak masalah, anak narkoba, atau mau memilih gaji 40 juta tapi tentram hatinya? Yang mana kira-kira Pak? Oh, yang mana kira-kira? Pengen akan banyak berkah. Apa makna berkah? Ziyadatul khair. Kalau kita jujur, insya Allah harta kita berkah Pak. Orang yang jujur insya Allah qanaah, nerima apa saja rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, besar kecil dinikmati, insya Allah berkah. Orang yang berkah, coba kita lihat, ada tukang nasi uduk. Tukang nasi uduk dia pendapatannya ya paling juga untuk bisa makan minum saja, anaknya, buat istri, buat keluarganya. Tapi apa yang terjadi kalau dia berupaya mencari rezeki yang halal? Ada orang yang sampai anaknya dokter. Ini adalah simbol keberkahan. Kalau kita ingin belajar berkah, kita bisa belajar dengan ayam. Itu ayam luar biasa berkah. Kenapa ayam dikategorikan berkah? Saya mau tanya kira-kira, ayam setiap hari dipotong nggak kira-kira Pak? Coba bayangkan ayam dipotong jutaan setiap hari. Sampai sekarang ayam masih ada nggak? Itu masih ada apa renungannya? Di antaranya ayam ini berbeda dengan binatang yang lainnya. Orang-orang belum bangun dia sudah bangun, berkah rezekinya. Kecil dikit nikmat, insya Allah berkah. Apa nikmatnya? Kalau punya harta yang banyak tapi rezeki kita tidak berkah. Nah, untuk hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karenanya yuk bersama-sama
bulan Syawal, sudah kita lewati yang namanya Ramadan. Ramadan adalah pelajaran buat kita, Pak. Mesti ingat kita berpuasa 1 bulan lamanya, walaupun orang lain tidak lihat kita berpuasa atau tidaknya, kita tetap berpuasa. Apa sebabnya? Karena iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita jujur, tidak melihat atasan kita, tidak melihat bos kita, tidak melihat ada yang mengawasi kita, tapi ingat yang mengawasi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang yang jujur secara sederhana, yuk bersama-sama kita perbaiki, kita tingkatkan akidah kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah bagaimana kita tingkatkan syariah kita, agama kita, Islam kita, sholat kita, zakat kita, bermuamalah kita. Hidup di dunia ini cuma sebentar, enggak lama. Kita enggak tahu kita akan meninggal dunia. Yang Allah telah tegaskan dalam surah Luqman ayat 34, Allah telah menegaskan, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardun tamut. Yang sebelumnya Allah telah menegaskan, wa ma tadri madza taksibu ghadan, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Kita enggak tahu besok apa yang akan kita lakukan, hari ini apa yang akan kita lakukan, dan kita nggak tahu juga kapan kita akan meninggal dunia. Kalau kita ingin ikut Rasulullah meninggal dunia usia berapa tahun, hadirin hadirat? 63 tahun. Kalau ada hadirin hadirat di sini yang usianya 53 tahun, ada nggak yang 53 tahun? Berarti tinggal berapa? 10 tahun. Itu kalau ngikut Rasulullah. Saat ada yang di jamaah di Masjid Istiqomah usianya 62 tahun 11 bulan, berarti tinggal berapa lagi tuh? Harap makan yang enak-enak. Ustaz, saya usianya 70 tahun, alhamdulillah ada bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut kita syukuri. Ibarat main bola itu udah perpanjangan waktu, tinggal menunggu peluit panjang. Ustaz, saya masih muda, saya masih sekolah, saya masih SMP, saya masih SMA. Gak apa-apa kalau gak jujur, gak apa-apa kalau gak baik. Ingat, siapa yang tahu kita akan meninggal dunia. Karena banyak sekarang anak muda yang meninggal dunia ngetrek mati, betul gak? Narkoba mati, berantem mati. Saya tidak pernah lihat nenek-nenek, itu nggak pernah lihat saya nenek-nenek mati ngetrek. Saya nggak pernah lihat kakek-kakek mati narkoba. Sudah masih hidup di dunia ini, yuk bersama-sama. Orang yang jujur diingatkan iman kita, takwa kita, ikhlas kita, akhlak kita, ihsan kita. Ihsan adalah monitoring yang sangat luar biasa, adalah akhlak perangai kita, agar kita bisa hidup di dunia ini bisa bermanfaat. Hidup di dunia ini cuma sebentar. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Baik, semoga ada manfaatnya. Barangkali kalau memang ada pertanyaan dipersilakan kepada hadirin hadirat. Sebetulnya kajiannya banyak karena waktunya. Bicara tentang keagungan tadi telah disebutkan, minimal banyak nikmat kalau kita berbuat jujur, bukan untuk orang lain, investasi yang perlu kita siapkan untuk diri kita sendiri. Dipersilakan, kalau memang tidak ada kita cukupkan dengan doa. Baik, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita tutup dengan doa, yuk bersama-sama. Kalau kita ingin anak kita jujur, kita sendiri yang berlaku jujur. Kalau kita ingin kita senantiasa anak kita rajin bersedekah, kita dulu sendiri yang mengajarkan anak kita untuk sedekah. Cucu-cucu kita untuk senantiasa bersedekah. Karena banyak kagungan orang yang senantiasa bersedekah, bukan hanya surga, tapi bonus-bonus yang bisa kita nikmati surga, bukan hanya
di akhirat saja, baiti jannati, rumah tanggaku adalah surgaku. Insya Allah doa yang kita mengajarkan insya Allah akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasulullah menyatakan ada anak muda dia doanya khusyuk, doanya senantiasa khusyuk, ikhlas, tapi Rasul menyatakan kepada sahabat, itu anak muda doanya tidak diterima. Apa sebabnya? Karena senantiasa berperangai yang tidak baik, senantiasa dia mendapatkan rezeki sikut sana sikut sini. Yang boleh jadi kalau orang ngitung Pak, kalau matematik jujur itu 50 dibagi 50 jadi berapa kira-kira? Itu kan hasilnya 1, berarti bapak-bapak ibu-ibu jujur. Tapi kalau bapak-bapak ibu-ibu tidak jujur, 50 dibagi 50 hasilnya 0. Kalau boleh jadi bapak-bapak jadi amanah, bantuan dari masjid, bantuan dari pemerintah 50 juta orang untuk 50 orang. Kalau kita jujur disampaikan per orang itu 1 juta, 1 juta, habis gak kira 50 juta. Itu tersampaikan berarti kita jujur 50 dibagi 50 berarti 1. Tapi kalau kita tidak jujur berarti 50 dibagi 50 0. Ada 50 orang mustahik, orang yang mendapatkan bantuan tidak kita berikan, lari ke kantor. Hidup ini cuma sebentar, tidak diterima doa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa malbasu haram wa mat'amu haram wa qudiya bil haram fa anna yustajabu lah. Rasul menyatakan bagaimana mungkin doa kita akan diterima oleh Allah. Kita mendapatkan rezeki yang halal, pakaian kita pakai itu dari hasil yang korupsi, naudzubillah. Maka coba kita renungkan, orang barat sama orang Indonesia itu berbeda, hadirin hadirat. Kalau orang barat korupsi itu biasanya di bawah meja, ada yang di atas meja. Kalau Indonesia bukan hanya di bawah, sama di atas, sama meja-mejanya. Ya Allah, bajing itu cuma bisa makan kelapa doang Pak. Tapi kalau orang korupsi bukan bajing tapi bajingan, bukan hanya kelapa, pek hilang, semen, besi hilang. Semoga kita senantiasa introspeksi, yuk bersama-sama kalau kita ingin sekali lagi memiliki anak yang berkah, anak yang senantiasa, anak yang soleh dan yang soleha. Mudah-mudahan harta kita semuanya berkah, amin ya Rabbal. Mudah-mudahan saya doakan Allah Pak gajinya minimal 20 juta, amin. Atau 20 koma, tanggal 20 udah koma. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersama-sama Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ilman yanfa'una. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami semuanya ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami ya Allah, kuatkanlah iman dan Islam kami ya Allah. Ya Allah, agar kami senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan akhlakul karimah ya Allah. Di antaranya senantiasa kami mencontohkan, mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari jujur ya Allah. Dengan senantiasa berjujur ya Allah, bukan untuk orang lain tapi mereka untuk kami semuanya ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari minal khawasirin, orang-orang yang merugi ya Allah, yang mengambil hak orang lain dengan tidak cara yang baik. Na'udzubillah ya Allah. Lindungilah kami ya Allah, berikanlah kepada kami harta kami, harta yang berkah ya Allah, harta yang senantiasa meningkatkan kami ibadah kepadamu ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah, dosa orang tua kami ya Allah, baik mereka yang masih hidup ataupun mereka yang sudah meninggal dunia ya Allah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afihim ya Allah. Ya Rabbana ya Qudus, ajib lana bisifat ya Allah. Kalau ada di antara kami yang masih sakit ya Allah, sembuhkanlah mereka ya Allah, sembuhkanlah kami ya Allah. Ya Allah, sehatkanlah keluarga-keluarga kami ya Allah yang mereka masih sakit,
yang terbaik baik di rumah sakit maupun di rumah, ya Allah. Berikanlah kesehatan kepada mereka, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami rizki yang halal dan yang berkah, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.